Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah hampir sebulan dipinjam penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat, Sudirman terpidana kasus pembunuhan Eki Vina akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya. Kedua orang tua berpesan agar Sudirman memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan 2016 lalu dengan jujur dan jelas. Sairo, ibunda Sudirman, tak kuasa menahan tangis setelah bertemu dengan sang anak di Reskrimum Polda Jabar. Sairo dan sang suami Suratno ditemani oleh tim penasihat hukum berhasil bertemu dengan Sudirman yang secara khusus diberikan waktu untuk bertemu dengan keluarga. Dalam pertemuan singkat tersebut, Suratno berpesan kepada Sudirman untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam pemeriksaan dengan jujur dan jelas kepada penyidik. Baik Suratno maupun Sairo senang akhirnya bisa bertemu dengan Sudirman setelah beberapa waktu yang lalu tidak memiliki kesempatan ini. Dan mereka juga menambahkan kondisi Sudirman dalam keadaan sehat. Nggak ada, ya seperti orang yang lain bilang ngomong ya ini itu enggak lihat aja lah. Tadi ada ngobrol apa? Tadi ada ngobrol apa aja Pak? Ya biasa, yang ngomong yang benar gitu, jangan sampai salah gitu. Yang udah kalau enggak, yang jadinya pokoknya jangan sampai kletot lah ngomongnya gitu. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Sementara kuasa hukum serta orang tua Peggy Setiawan berharap agar Polda Jabar mengeluarkan surat SP3. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi, makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Saksi kunci yang melihat perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor mengaku didatangi 3 oknum yang mengaku polisi. Rana alias Piying diminta ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terkait kejadian di Cirebon 2016 silam. Saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkelahian antara Vina dan Eki bersama 2 pengendara sepeda motor di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat didatangi 3 orang yang mengaku dari Mabes Polri. Oknum yang mengaku anggota polisi itu meminta identitas Rana dan menginterogasi dirinya terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mereka juga mengambil foto pribadi beserta foto rumah Rana alias Ping. Bahkan ketiga oknum itu juga meminta Rana untuk ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terhadap kesaksiannya. Namun saat Rana meminta identitas ketiga orang itu, mereka tidak mampu menunjukkannya.
Orang 3 dari Mabes Polri bilangnya ya nanya-nanya kejadian, ngojek jam berapa berangkatnya, ya jam 10 kurang seperempat. Nah nyampe Jalan Layang jam berapa orang berantem, ya jam 11 lebih seperempat. Tapi nanya jam terus itunya tuh, orangnya tuh. Barangkali salah Pak, ya nggak salah, nggak apa ya, orang kitanya udah tahu dari 2016 sih. Sebelumnya Rana disebut-sebut mengetahui peristiwa kejadian perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Rana alias Ping sempat melerai perkelahian itu hingga kemudian meninggalkannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi turunkan tim Lab 4 mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan yang menyebabkan 4 orang tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sempat berembus isu penyebab terbakarnya rumah korban terkait pemberitaan judi dan narkoba yang dalam sebulan terakhir sedang diliput. Anakku, dalam rumah itu. Jenazah keluarga wartawan yang tewas akibat kebakaran telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Salit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemakaman dihadiri oleh keluarga besar dan warga sekitar. Sebelum dimakamkan, jenazah suami istri dan 1 orang anak disemayamkan di RSU Kaban KJ. Isu rumah korban dibakar orang tak dikenal pun mencuat lantaran sebelum kejadian korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo, dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan masyarakat. Bang. Sebelumnya, rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Ngumban Surubakti, Kaban Jahe, Kabupaten Karo ini terbakar pada Kamis dini hari. Para penghuni yang tengah tertidur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Terhadap 1 unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah Sempurna Pasaribu. Keluarga pun berharap polisi mengusut tuntas kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang ini. Dari Kabupaten Karo dan Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.